Kemudian perjalanan Salman Al-Farisi mencari kebenaran tersebut sampai dia bertemu dengan Rasulullah. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kisah Salman Al-Farisi, ya. Di bait yang disampaikan oleh Imam Abil Ais Al-Hanafi, bahwasanya di bait 22 sampai 26 ini, ya, ada 5 bait, tapi kisahnya panjang tentunya. Karena kita katakan seandainya sirah ini kita cukupkan saja dengan yang sahih-sahihnya saja, maka sirah ini sedikit, ya. Bahkan ada beberapa di baitnya tidak dimasukkan tentang kisah Salman Al-Farisi. Di dalam kutubus sirah, buku-buku sirah banyak, ya, ketika awal-awal mau turun wahyu ini, di antaranya dimasukkan dan dimuat kisah yang sangat inspirasi, yaitu kisah Salman Al-Farisi. Di bait 22, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fakula fi ramadhan aw rabi'il awwali wa suratu awwalul munazzali. Jadi kita lanjutkan cerita kemarin, ya, tentang Salman Al-Farisi. Kita katakan kemarin itu bahwasanya, kita ulang sedikit, Salman mengembara dari satu daerah ke daerah-daerah yang lain, dari satu rahib ke rahib-rahib yang lain, untuk mencari kebenaran, untuk mencari hidayah, yang tentunya pengembaraan itu bukan hal yang sepele di zaman dahulu. Kalau hari ini seandainya orang yang punya duit, dia mampu berkeliling dunia kemanapun dia pergi, namun alangkah sangat disayangkan hari ini ada orang yang rela mengembara, mungkin menghabiskan uangnya, bahkan sama sekali tidak tersisa untuk menggapai hidayah tersebut. Benar kita katakan bahwasanya ternyata hidayah tidak bisa dibeli. Ya. Kalau seandainya hidayah bisa dibeli, Fir'aun bisa masuk surga. Ya. Seandainya hidayah bisa dibeli, Qarun bisa masuk surga. Jadi benar-benar hidayah tidak bisa dibeli. Ya, hari ini orang travel kemana-mana ke seluruh dunia, ya, bisa saja. Tapi adakah orang yang benar-benar sampai menghabiskan semuanya seperti Salman Al-Farisi? Maka ini kisah yang sangat ajaib. Kita ulang kemarin, beliau adalah lari dari rumah, kemudian ketemu pergi ke Syam, ya, di daerah Persia, ya, Iran, kemudian pergi ke Syam dekat dengan di Suriah, kemudian pergi ke Irak, ketemu di Syam 2 pendeta, kemudian ke Irak ketemu pendeta yang saleh, kemudian juga ketemu ke daerah Nasibin dekat dengan Turki, ya, ketemu pendeta yang baik juga, kemudian terakhir ketemu dengan pendeta di Ammuria, yaitu di dekat dengan Italia ataupun di Rom. Nah, disitulah diisyaratkan, wahai pendeta, siapa lagi yang aku cari karena engkau telah mau meninggal dunia, maka nanti kalau kamu mampu pergilah, karena sesungguhnya yakhruju bi ardil arab muhajiruhu ila ardi baina harratain, ya, wa qad adalla zamanun nabiy. Ini telah muncul zamannya Nabi, zamannya diangkatnya seorang Rasul. Kalau kamu mampu untuk pergi ke daerah Arab di antara 2 gunung, yaitu di mana di sana terdapat banyak pohon kurma, dan dia Rasul tersebut tidak makan sedekah, dan dia makan hadiah, dan di antara punggungnya terdapat khataman nubuwah, yaitu stempel kenabian. Maka disitulah pengembaraan ataupun perjalanan lagi Salman Al-Farisi menuju ke Madinah ataupun ke negeri Arab. Maka tak kalah di situ kita lihat bagaimana dia sudah punya semua sapinya, dia punya semua kambingnya, lalu dia berikan kepada orang-orang yang musafir ataupun orang-orang pedagang yang ingin ke negeri Arab. Sampai di Wadi Qura beliau pun dizalimi, sehingga beliau menjadi tawanan ataupun bukan pertawanan, menjadi budak. Seorang yang sangat mulia, ya, yang sangat mulia, yang diagungkan, dimuliakan oleh bapaknya. Bahkan bapaknya mengatakan, tidak ada orang yang paling aku suka di bumi ini melainkan anakku. Namun kemudian dia menjadi budak. Padahal dia bukan budak, tapi jadi budak. Akhirnya ditawan, menjadilah salah satu dibeli oleh orang Yahudi. Jadilah dia di sana bertahun-tahun, bukan bertahun, ya, artinya dalam masa kenabian, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah tentunya. Dan dialah tinggal bersama orang Yahudi. Nah, Salman bekerja sebagai yang memetik kurma. Kita tahu orang Yahudi ini mereka memiliki kebun-kebun yang banyak. Yang memetik kurma ditaruh,
kemudian dikasihkan ke tuannya. Setiap hari kegiatannya seperti itu. Sampai suatu masa dia lagi di atas pohon kurma, kemudian dia mendengar saudara si Yahudi tersebut berkata, "Ya fulan, qatalallahu Bani Qilah." Semoga Allah mencelakai Bani Qilah. Bani Qilah ini adalah Ummul Aus wal Khazraj. Ibunya Aus dan Khazraj, nenek moyang mereka. Ibaratnya hari ini kita misalkan celakalah anak-anak Iskandar Muda, ataupun celakalah anak-anak apa istilahnya, pahlawan kita orang Aceh. Nah, jadi dinamakan kepada ibu mereka. Mereka sekarang berkumpul di Kuba. Qadima alaihim min Makkatil yaum yas'umuna annahu nabi, yaitu yang berkumpul di Kuba dan mereka ingin bertemu dengan seorang yang berasal dari Mekah yang mengaku adalah seorang nabi. Ya, jadi seperti itu. Dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Hisham, hatta dhanantu anni sa'asqutu ala sayyidi. Sampai-sampai ketika aku mendengar tersebut, aku pun hampir jatuh dari pohon kurma tersebut. Bergetar karena dia teringat tadi dari pendeta Amuriah, ini nanti di daerah sini akan hijrahnya Nabi. Subhanallah. Jadi orang-orang Nasrani, Yahudi itu tahu, ya, karena terdapat dalam kitab suci mereka. Maka aku pun turun dari pohon kurma tersebut, aku pun bertanya, "Madza taqul? Madza taqul? Apa yang kamu katakan tadi?" Ya, budak, bukan dia bukan dia menghormati, "Oh, majikan, tadi kamu apa yang bilang?" gitu kan. "Madza taqul?" Kayak orang terkejut seolah-olah teman. Faghadaba sayyidi, maka dia pun marah. Falakamani lukmatan syadidah, maka lumpi dampar. Mana kau lihat? Kepupukah Salman? Kerja ini. Ditampar, tempeleng. Pupuk no. Selain ada majikan budak, dia tuannya lagi ngobrol sama temannya. Ikut ningrung, ya, ikut mukepo. Ditempelenglah si Salman. Maka kata Salman, la syai'in nama aradtu an astasbitahu amma qala. Tidaklah sesuatu melainkan aku ingin memperjelas apa yang tadi dikatakan mereka. Jadi karena memang si Salman ini pengen tahu, karena Nabi ini seolah-olah dia pun bergetar karena dia tahu bahwasanya Nabi akhir zaman akan muncul dan hijrah ke kota Madinah. Kemudian perjalanan Salman Al-Farisi mencari kebenaran tersebut sampai dia bertemu dengan Rasulullah. Kata Salman, "Wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu, falamma amsaytu akhadtuhu." Bagiku ada sesuatu barang ataupun makanan-makanan yang ingin aku bawa, dan ketika sore hari aku pun pergi dan aku bertemu dengan Rasulullah dan beliau waktu itu di Kuba. Maka aku pun bertemu dengannya. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya, sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku, engkau adalah rajulun saleh, engkau adalah laki yang saleh, dan engkau memiliki sahabat-sahabat ghuraba, zuhajah, itu orang-orang yang dari Madinah, orang-orang dari Mekah, itu muhajirin, ya, orang yang lusuh bajunya, ya. Orang muhajirin ini semua diboikot oleh oleh saudara-saudaranya semua, sehingga mereka ini sangat dengan kemiskinan. Subhanallah hadirin, sangat dengan kemiskinan. Nanti bagaimana kalau kita ceritakan seorang sahabat yang bernama bukan Amr bin Yasir, saya lupa, yang memegang raya Umair, ya, Mus'ab bin Umair yang memegang bendera Islam ketika perang Uhud. Itu kalau kita dengar ceritanya, subhanallah, Mus'ab bin Umair ini anak satu-satunya, ya, bahkan dia dikenal sangat wangi, ya, bahkan parfumnya dia itu nggak ada di negeri Arab zaman itu. Bahkan ibunya sangat sayang kepadanya, memakainya baju yang kita katakan hari ini mungkin brand-brand Eropa. Sangat disayangi ibunya. Tapi ketika dia masuk Islam, maka semua itu diboikot oleh ibunya. Ya, ketika Nabi melihat Salman ketika masuk Islam,
bajunya sudah mulai ada yang dijahit, ya, ada yang sudah lusuh dan sudah robek, maka Nabi pun menangis. Tapi dia milih. Akhirnya ibunya mengatakan, "Kaikut lu, kaikut Nabi. Nyoham pajuku." Selama seminggu ke 3 hari, tetap dia teguh berpegang kepada Nabi SAW. Enggak mau dia kembali ke agama ibunya. Ini berat cobaan para muhajirin. Jadi mereka lusuh bajunya. Jadi Salman tahu itu. Ya, orang-orang muhajirin ini betapa mereka orang-orang yang miskin, setia bersama Rasulullah, diboikot, ditinggalin istrinya, anaknya, perusahaannya, semuanya. Maka kata Salman, "Faqarrabtuhu ilaihi." Maka aku pun datang kepada beliau. Aku pun mendekat. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, "Kulu, makanlah kalian sahabatku." Karena Salman tadi bawa makanan, yang nggak tahu apakah kurma atau ada makanan yang lain, ya. Dia ingin memastikan ini betul Nabi atau tidak. Maka Nabi pun menyuruh para sahabatnya itu silakan makan. Para sahabat makan. Dan orang muhajirin lapar, tidak seperti kita hari ini. Kita pilih-pilih. Pilih-pilih. Karena di depan kita banyak. Hari ini kita buka kulkas kita semua penuh dengan berbagai macam. Orang muhajirin yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an, dalam surat Taubah itu. Mereka mengatakan kami tidak pernah kenyang sampai setelah Khaybar. Tidak pernah mereka merasakan kenyang. Jadi kalau makanan mereka, ya, tapi mereka tetap beradab, nggak langsung seperti itu. Padahal mereka keroncongan. Alhamdulillah. Nggak disuruh Nabi, nggak berani mereka makan. Adabnya sangat mulia mereka lapar hati. Ya. Maka mereka pun makan. Dan Nabi wa amsaka yadahu falam ya'kul. Nabi pun menahan tangannya dan Nabi tidak makan. Faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Maka aku pun berkata dalam hatiku, ini tanda-tanda Nabi yang pertama. Karena kata pendeta tadi yang di Amburia, bahwasanya si Nabi ini tidak makan dari makanan sedekah. Yang tanda full dari Nabi. Maka aku pun kembali, ya, aku pun pergi dengan tuanku, artinya pergi ke tempat tuannya orang Yahudi tersebut. Kemudian pada suatu waktu lagi aku bertemu dengan Nabi dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku melihat kamu tidak memakan sedekah. Ini ada hadiah yang aku bawa kepada kamu, wahai Rasul, wahai lelaki. Jadi dia nggak bilang Rasulullah, ya, wahai lelaki ataupun wahai Muhammad, dikenal namanya. Maka fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara ashabahu fa'akalu ma'ahu. Maka Nabi pun ikut makan dan para sahabat pun makan dan semuanya memakan dari pemberian Salman. Maka aku pun berkata dalam hatiku, hatani filter. Ini dua tanda kenabian yang penting. Dua tanda yang Yahudi tadi dia nggak mau tutup-tutupin, ya. Orang Yahudi ini tahu Nabi, ya, sebagaimana kisah Abdullah bin Salam yang telah lalu kita sampaikan, ya. Dia beriman, dia bilang dia orang baik, ya. Pas dia bilang mengakui Nabi, oh enggak, dia orang jahat. Jadi mereka mengingkari beriman dalam hatinya, tapi mengingkari dengan mulut mereka sebenarnya. Dan suatu ketika juga aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi', dan beliau di Baqi' al-Gharqad, ya, dekat dengan kuburan-kuburan orang Ahlul Madinah. Beliau sedang mengantar jenazah seorang daripada sahabat-sahabatnya. Dan dia duduk di antara sahabat-sahabatnya. Fasallamtu alaihi, maka aku pun memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin memastikan lagi nih. Ini ada tanda kenabian yang lain, yaitu yang tadi wa baina katifai khataman nubuwah, di antara dekat dengan punggung kirinya, ya, ataupun bahu kirinya itu ada seperti telur puyuh, ya, khataman nubuwah, jadi ada seperti daging tumbuh seperti itu, ya, ada rambutnya sedikit kalau kita baca di Syama'il Nubuwah. Nah, jadi ada tanda kenabian, ya. Jadi Nabi ada dikasih tanda kenabian. Falamma ra'ani Rasulullah istadbartahu.
Jadi ketika aku melihat Rasulullah, Nabi pun memiringkan, artinya Nabi tahu ya, Nabi tahu. Kemudian Nabi pun menurunkan, jadi pakai baju rida gitu, baju Arab, jadi diturunkan, dilonggarkan bajunya. Tahu Nabi SAW yang diberitakan Jibril. Nabi tahu di Salman nih, dia udah tahu ya. Dia nak minta nyolor, betul lah baju. فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته. Maka ketika aku melihat kepada tanda kenabian tersebut, maka aku pun tahu. Fa'abkaitu alaihi wa abka. Jadi aku pun menangis. Ya. Aku pun menangis. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sini Salman, kesini Salman. Maka si Salman pun menangis dan mencium Nabi SAW, artinya memeluk ya, karena Nabi tahu ini orang datang Islam ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka aku pun bercerita kepada Nabi bagaimana kisah perjalananku untuk bertemu dengan kamu wahai Rasulullah. Dan para sahabat waktu itu pun terbingung-bingung ya, artinya mereka termelongo mereka mendengar kisahnya Salman yang luar biasa ya, sampai-sampai dia menjadi budak Yahudi. Nah, status dia waktu itu masih muda. Padahal anak orang kaya. Nah, ini dia Islam, dia statusnya masih muda. Summa syaghala Salman riqa hatta fatahu ma'a Rasulullah Badr wa Uhud. Kemudian jadi Salman masuk Islam ketika Nabi di Kuba ya, atau beberapa hari setelah Nabi di Kuba, dan segitu sibuknya Salman sebagai profesinya sebagai seorang budak, perang Badar dia enggak ikut, Uhud pun dia enggak ikut. Karena statusnya masih muda, mungkin dia. Karena kalau muda ini dalam Islam boleh memerdekakan diri, ya, tapi nanti mukatib istilahnya, kalau dia punya uang tanya sama majikannya, Pak, kalau saya dibebaskan apa maharnya, gitu. Kajuk pengelon sudah, kajuk motor misalkan. Nah itu dia. Oke. Cari kita kerja dari gaji tersebut. kumpulin ya, ada tergantung ya. Biasanya para majikan itu mau untuk memerdekakan budak, yang penting ada yang menebusnya ataupun dia sanggup meminta merdeka dirinya sendiri. Maka Nabi pun berkata kepadaku, ayo bebaskanlah si Salman karena dia seorang budak. Maka apa yang perlu berapa mahar ataupun si Salman, yaitu salasumiyah nakhlah, yaitu 300 batang kurma. 300 batang kurma yang dia harus tumbuhkan ya, ditaruh di. Kemudian wa arba'ina uqiyah, 40 emas, keping emas ya. 40 keping emas itu apa ya, uqiyah istilah Arab dulu ya. Mereka sudah tahu kadarnya uqiyah tersebut. Maka kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, orang Ansar ini banyak duit juga ya, yang masuk Islam, orang Ansar terutama. Maka tolonglah a'inu akhakum, tolonglah si Salman, kata Nabi SAW, tolonglah saudara kalian, dia sudah masuk Islam. Maka ketika Nabi berkata seperti itu langsung, ya, ini ada seorang sahabat, ayo bantu untuk rumah mu'afa, misalnya kata Ustaz Erwani, langsung orang bantu semua. Ya. Maka di antara mereka ada yang kasih 30 batang, ada yang 20 batang, ada yang 5 batang, ada yang 15, ada yang 10, sampai semua terkumpul 300 batang kurma tersebut. Nah, jadi subhanallah, mereka semua ikut ya. Jadi ada yang enggak ada pun 1 batang kurma, 5 batang kurma semua. Kemudian Nabi pun berkata kepadaku, idhab ya Salman. Ya, pergilah engkau, maka kasihlah kepada tuanmu. Maka aku pun pergi ke tuanku ya. Kemudian aku pun menanamnya batang kurma tersebut. Maka suatu ketika Nabi melihat aku lagi menanam batang kurma tersebut, Nabi pun ikut-ikutan menanam. Maka subhanallah, dengan tangannya Nabi SAW, matat minha wadiyatun wahidah. Tidak ada satupun batang kurma waktu itu yang hanai berbuah, hanai kecuali semua tumbuh. Ya, jadi berkah Nabi SAW. Ya, luar biasa. Ya.
Jadi ada pulau kair, tiba-tiba Nabi ijak lagi Ustaz, lagi mungkin Ustaz ya lagi Ustaz, langsung subhanallah. Mungkin sampai hari kiamat tetap berbuah. Itulah keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Salman, selesailah masalah kurma. Tinggal 40 gram emas tadi, 40 uqiyah emas tadi. Maka suatu ketika Nabi pun memanggilku. Ta'al Salman, sini Salman. Ya, maka dipanggillah, maka Salman pun datang. Maka kata Nabi, "Khudh hadhihi fa'addaha mimma 'alaika ya Salman." Cok. Namun kata Nabi, subhanallah, ini bagaimana orang hari ini enggak masuk Islam ini? Coba kalau zaman kita hari ini ada pemimpin-pemimpin kita di sekeliling kita, orang Aceh kita katakan kita syariat Islam, kita katakan kita Islam di Mekah. Kalau pemimpin kita lihat ada orang-orang mu'allaf yang standar hidupnya ataupun gantor rumah, buka rumah baru. Dia belum Islam, bangunkan rumah. Gak ada motor, kasih motor. Semua begitu seorang pemimpin. Nggak perlu kita suruh dia masuk Islam, dia akan tercengang-cengang dengan Islam tersebut. Hadirin, luar biasa. Nabi SAW akhlaknya yang mulia. Ketika menyerang dalam sebuah peperangan, ada seseorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, dia padahal bisa dihancurkan. Artinya dia orang yang mengganggu Islam juga waktu itu, tapi dia berilah kami 1.000 ya, kalau nggak salah saya lupa, 1.000 ekor kambing yang ada di balik gunung tersebut ketika Nabi berperang lagi dalam peperangan. Maka kemudian Nabi pun mendapat ghanimah harta rampasan besar dan ada 1.000 kambing dikasih ke orang tersebut. Ya, dia belum beriman, dikasih karena dia minta tadi, dikasih. Akhlak Nabi SAW. Ternyata dia adalah pemuka kaum, dia kembali kepada kaumnya. Ya qaumi aslimu, berislamlah, masuklah kalian ke dalam agama Muhammad. Karena sesungguhnya Muhammad kalau memberikan pemberian, maka dia tidak takut fakir. Allah, masuk Islam semuanya. Kalau hari ini, makanya kalau zaman di awal-awal tsunami kita lihat bahkan orang non-muslim yang datang. Mana orang muslim? Akhirnya mereka datang. Akhirnya dikasih salib, akhirnya sebagian ada yang dibawa. Ini kalah kita, ini pemimpin hari ini. Terutama di Aceh kita katakan. Yang kita sedikit mungkin non-muslim ya. Kita lihat bagaimana. Bukan tidak boleh berbuat baik sama non-muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW. Ya. Rumah dibangunkan dia misalkan tidak ada. Tapi kalau yang Cina-Cina udah kayak itu, mungkin ada trik sendiri nantinya. Tapi kalau yang lain nantinya yang susah kita rangkul seperti itu. Oke, alhamdulillah hari ini saya dengar ya, pas kematian saya juga ada Ustaz Erwandi, ada seorang orang Cina kemarin ya. Dia keluarganya belum masuk Islam ya, tapi dia karena berkenalan dengan teman-temannya, dia seorang fotografer, akhirnya dia mendeklarkan dan dia masuk Islam di Masjid Haji Kecil. Jadi luar biasa, saya dengar ada beberapa yang seperti itu. Ini luar biasa ya. Bahkan saya ketika masih waktu itu di Jakarta, di Masjid Pekong gitu bilangnya, Masjid Legend Lao Tse namanya, Masjid Cina di Jakarta Pusat, setiap minggunya ada orang masuk Islam. Bahkan belum tahu orang tuanya, katakan semoga kamu nanti lebih baik, diberikan santunan sedikit ya, uang. Kalau ada apa-apa, kami ini saudara kamu. Kalau kamu ada kekurangan biaya, datanglah ke masjid ini. Ternyata masjid ini difasilitasi oleh orang-orang Chinese Muslim yang memang sudah kaya raya. Hadirin, seperti itu. Ini saudara kamu semua ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat ya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Kalau kita ceritakan di awal-awal nanti ada perang Badar, ya. Bagaimana tawanan-tawanan Nabi itu? Ya, Nabi biarin mereka ikat mereka di depan Masjid Nabawi. Ibarat orangnya tak ikat itu masjid, di depan masjid di masjid dia dengar Quran setiap hari, didengar para sahabat. Akhirnya nggak perlu Nabi suruh. Akhirnya dia pun balik terakhir masuk Islam karena akhlak ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, kemudian
Jadi nama Islam baru mau juga. Hatinya dulu. Makanya syair Arab mengatakan ahsin ilan nas tastabid qulubahum. Berbuat baiklah kalian kepada manusia maka kacaunya hati. Maka hati dia itu jadi budak. Luar biasa. Jadi begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberi Salman 4 uqiyah emas, tapi khudha ya Salman. Ambillah ya Salman. Fa akhadtuha, maka aku pun mengambilnya, maka aku pun menghitungnya, walladzi nafsi Salman biyadihi, ya. Demi zat Salman yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih Nabi tersebut tepat 40 uqiyah. Jadi kasih saya Salman. Fa awfaituhum haqqahum minha, ya. Wa utiqa Salman, dan Salmanlah menjadi budak yang merdeka sekarang. Jadi sudah merdeka, alhamdulillah. Jadi kalau sudah merdeka itu bisa kemana-mana ya, seperti kita hari ini merdeka. Gitu. Jadi kalau kita hari ini masih disuruh-suruh sama bos kita, merdeka tidak? Ya tentu merdeka ya, tapi artinya kita masih merdeka, kita bisa melawan. Ya. Di kantor, di mana-mana kalau disuruh ini bermaksiat kepada Allah, gitu. Bagaimana? Elunya halal buat. Nah, kita masih bisa kurang. Kalau dia tampar kita pergi pengadilan. Ini pelanggaran. Nah, seperti itu. Jadi kita merdeka hari ini. Nah, Salman waktu itu ditampar nggak bisa balas deh. Mau dipukul, dibunuh pun nggak bisa balas karena budak miliknya majikan. Makanya bagaimana Bilal dulu, ya, ketika awal masuk Islam itu dihajar akhirnya sampai nggak tahan lagi dia. Akhirnya Nabi melihat, menyuruh Abu Bakar untuk membebaskannya. Maka Islamlah Salman, dan dia terlewatkan dari perang Badar karena dia tidak tahu itu, dan dia terlewatkan dari perang Uhud, dan dia kemudian mengikuti perang yang pertama kali, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Khandaq, ya, perang Khandaq, dan dialah penggagas daripada yang membuat parik dalam perang Khandaq. Demikianlah, dan dia setelah itu summa lam yafutni ma'ahu mashhad. Kemudian setelah dia Islam tidak ada satu peperangan pun melainkan Salman Al-Farisi mengikutinya. Ya, luar biasa. Jadi begitulah hadirin ya, kisah Salman Al-Farisi yang membuat kita terinspirasi bagaimana perjalanan dia, ya, mencari kebenaran, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian judul berikutnya kita akan masuk tentang bagaimana model-model wahyu, ya, ketika Nabi turun, ya, model-model wahyu yang akan turun. Dalam hadis dikatakan awwalu ma budi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Yaitu awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi benar ketika beliau tidur. Setiap kali beliau bermimpi, ya, la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Setiap kali bermimpi maka beliau melihat seperti fajar subuh. Nah, jadi ada bermacam-macam model wahyu. Di antaranya adalah ketika wahyu turun itu seperti falakis subuh, seperti fajar subuh, ya, seperti fajar subuh. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bisikan yang disampaikan malaikat kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam sebuah hadis yang kedua, yang pertama seperti dalam mimpi seperti fajar subuh. Artinya kalau orang-orang soleh ini atau apalagi Nabi, kalau mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Ya, makanya hari ini sudah tidak ada lagi Nabi, dan wahyu itu adalah ru'ya salihah. Bukan wahyu, artinya kalau ada orang-orang soleh hari ini yang bermimpi, insya Allah mungkin, dan itu dikatakan dalam hadis tanda-tanda kenabian. Ya. Sekarang Nabi sudah tidak ada lagi, tapi kalau ada orang-orang soleh yang bermimpi atau pemimpin bermimpi, bisa jadi mimpi itu mimpi yang benar. Ya, pemimpin juga, walaupun pemimpin zalim, misalkan presiden, atau kalau dia bermimpi, bisa jadi karena mimpinya benar. Dan juga orang-orang soleh. Kalau kita banyak mimpi kita yang nggak jelas, ya mungkin 100 kali mimpi atau berapa kali yang betul, yang benar. Ya. Tapi kalau para nabi, mimpinya adalah wahyu.
Bentuk mimpi yang pertama, bentuk wahyu yang pertama yaitu bisikan yang disampaikan malaikat dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i, ya. Sesungguhnya Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril meniupkan ke dalam kalbuku. Tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah menyempurnakan ajal dan rezekinya. Ya, fattaqullah wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan memperbagus dalam meminta. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizq. Janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya apa yang di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan menaatinya. Jadi model wahyu yang kedua yaitu bisikan. Ruhul Kudus, malaikat Jibril membisik dalam hati. Atau di antara hadis tersebut, di antara sesungguhnya tidaklah seorang itu hidup sampai sempurna rezekinya. Jadi bisikan dia. Nabi SAW dengar, bukan halu, bukan kayak orang gila, tapi inilah keistimewaan Nabi SAW ya, ketika awal-awal diutus ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ketika awal-awal Nabi diutus ada kejadian yang luar biasa. Di antaranya adalah Nabi SAW ketika awal di Gua Hira ya, fala yamurru Rasulullah bihajar wala syajarah. Tidaklah Nabi lewat batu walaupun pohon illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Gebut salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Nabi pun melihat, aku melihat sekelilingku aku melihat. Hanaura. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sewujud salam, ternyata batu dan pohon memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi dalam 1 tahun sudah ingin tahannus itu bertapa istilahnya ataupun berkhalwat di Gua Hira. Jadi karena Nabi melihat kebobrokan moral yang ada di Arab Saudi itu. Di Mekah terutama mereka menyembah patung, udah kezaliman, mereka tawaf dengan telanjang. Beliau pengen menyendiri ya, karena ini agama sudah tidak betul lagi. Jadi setiap kali Nabi itu lewatin Gua Hira, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Tanya lagi yang lewat menajak musik kan, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ketakutan kita ya. Nabi pun takut. Nabi pun heran, ya Rasulullah utusan Allah. Karena ini menjawab. Nabi penasaran dari kecil dibelah dadanya. Kejadian-kejadian aneh berlaku sama saya. Nabi nggak tahu dia akan menjadi Nabi, nggak tahu. Nah, jadi itu pun heran ya. Nggak ada orang kasih salam kecuali Al-Hajar. Kemudian di antara yang ketiga, sedikit lagi ya hadirin insyaallah, yaitu bentuk wahyu tadi kita katakan bisikan malaikat Jibril. Kedua adalah seperti fajar subuh, mimpi. Ketiga adalah malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia dan berbicara memahami pesan-pesan. Jadi bentuk yang ketiga wahyu tersebut, malaikat itu datang kepada Nabi SAW dalam bentuk jelas manusia. Seperti misalkan dalam Gua Hira, ya, datang. Bukan Nabi berkhayal ataupun Nabi ini kayak berhayal-hayal ada manusia, enggak. Bahkan dalam riwayat tersebut Nabi dipeluk dengan eratnya, Iqra, baca, gepeluk, anjir baca, gepeluk loh. Nabi orang yang kuat, tapi saya pun enggak sanggup tahan, ini orang kuat sekali. Tapi seolah-olah dia mengenal saya sudah lama dan saya enggak kenal nih orang. Jadi Nabi berbentuk malaikat Jibril berbentuk manusia. Ini bentuk yang ketiga wahyu. Ya. Makanya kalau Bapak-bapak Ibu sekalian melihat tentang pesan Jibril, tentang hadis bagaimana Jibril mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan dan menanyakan tentang hari kiamat, dia datang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kami lagi berkumpul-kumpul dengan para sahabat, Nabi tentang bercerita tentang Islam, maka datanglah seorang yang kami tidak ketahui itu orang, pakai baju putih, orangnya putih, ganteng. Kami tidak melihat itu orang dari jauh, karena zaman dahulu musafir hati. Oke lah, kalau zaman sekarang mungkin kalau mobilnya mewah, pesawatnya jet pribadi, ya, dia datang dari Amerika ke sini pun nggak nampak sampai.
Ya, tapi nampak juga mungkin dia mandi dulu. Kalau zaman dahulu safar itu kelihatan orangnya lusuh, bajunya agak kotor. Ini orang kami nggak pernah kenal nih. Dia datang, kami pun heran. Tiba-tiba dia asnada, kakinya itu menempel dekat dengan Nabi SAW. Jadi lututnya dengan lutut Nabi ketemu. Lagi urut kerap. Kami pun nggak kenal nih orang. Nah herannya dia berkata kepada Nabi, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al Islam syahadu an la ilaha illallah. Nabi menjawab, mal iman, al iman tu'minu billahi wa malaikati. Nabi jelaskan. Cuman herannya setelah Nabi menjawab, ini orang sadaqta, engkau benar. Ya Allah, lagi tes Nabi gitu kan. Jadi para sahabat pun melihat malaikat dalam wujud manusia. Jadi ngeri ya, seorangnya bapak sih orang ada duri. Ya, jadi seperti itu. Jadi diajarkan. Kemudian setelah selesai dia pun bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Sesungguhnya tidaklah yang nanya lebih tahu kapan hari kiamat daripada yang bertanya. Artinya Nabi udah tahu nih, ini malaikat Jibril udah tahu, cuma nggak bilang dulu sama sahabat. Kemudian orang itu pun kemudian pergi karena tentang hari kiamat yang tahu adalah Allah SWT. Maka malaikat itu pun pulang, ya dia bentuk manusia, dia pulang, kemudian nggak tahu berapa lama, apakah hilang nggak tahu. Kemudian dia mengatakan, siapa pemuda tadi kalian tahu? Hadza Jibrilun yu'allimukum an umuri dunia, an umuri dinikum. Ini qala Nabi SAW. Ini adalah yang ja'uno adalah Jibril mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Jadi sahabat-sahabat kalian Jibril itu malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Nah, di antara kekuatan malaikat dia mampu bertasyakur, bisa menjadikan dirinya jadi manusia. Karena kalau langsung melihat malaikat, Nabi sampai gemetar. Nanti kita ceritakan ya, ketika awal Nabi di Gua Hira melihat langsung malaikat duduk seperti duduk di kursi memenuhi cakrawala, takutan. Bagaimana ratu ya? Jibril memiliki 600 sayap. Bisa jadi inilah hadirin mungkin ya, insyaallah nanti ada beberapa bentuk wahyu yang lain karena waktu ya, insyaallah semoga Allah mudahkan kita dalam bahas sirahnya. Semakin kita bahas sirahnya, semakin kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat matahari 1 mil, orang berharap mendapat minuman, dan kita termasuk orang-orang yang dipanggil dan minum di telaganya. Dan siapa yang minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tidak haus selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.